Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Baik teman-teman semua, hari ini Sabtu 15 April 2023 jam 9 pagi lah kira-kira ya. Mbak Wira ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan hasil wawancara Khodam. Wawancara Khodam ini bukanlah Khodam hasil ritualan Mbah Wira, melainkan Khodam penghuni Raja Dewa. Dan teman-teman tahu Raja Dewa itu adalah pasti buatan praktisi lain karena Mbah Wira tidak pernah mengeluarkan produk rerajahan sama sekali. Tembang liring juga tidak pernah sama sekali. Jadi hal ini akan membuktikan kepada teman-teman semua bahwa apa yang Mbah Wira sampaikan, ya wawancara Khodam itu betul-betul Mbah Wira datangkan Khodamnya, Mbah Wira wawancarai, bukan hanya sekedar sugesti ataupun halusinasi semata. Nah, untuk hasil terawangannya sendiri ya, di sini sudah Mbah Wira jadwal ya wawancara Khodam Raja Dewa. Ini yang atas sendiri ini kira-kira nanti akan rilis tanggal 16 April 2023 jam 16. Jadi kira-kira besok jam 16 akan rilis hasil terawangannya. Nanti akan Mbah Wira tunjukkan cuplikannya begitu ya. Kemudian, nah ini adalah klien yang melakukan terawangan dari melakukan wawancara dari Raja Dewa itu. Nah, inilah hasil wawancara yang Mbah Wira sampaikan kepada klien tersebut. Akan Mbah Wira cuplikan sedikit ya. Nah, ini udah miss konsep yang perlu diluruskan. Nampaknya memang Anda perlu banyak belajar, Anda perlu banyak menyimak ya ajaran-ajaran yang diberikan oleh si sellernya Raja Dewa ini. Karena apa yang Anda lakukan kepada si Khodam Raja Dewa banyak yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kayak gitu. Itu kalau menurut Khodamnya ya. Kemudian jika berkenan alasannya kenapa dia tidak bisa atau tidak mau mengerjakannya. Dia mengerjakan apabila memang itu sesuai. Tapi kalau itu tidak sesuai ya dia tidak mau mengerjakan. Ini kayak Khodamnya memang kelas bangsawan dan kalau diperintah dengan sembarangan ya dia nggak mau. Kalau nggak sesuai dengan SOP-nya dia tidak bersedia atau tidak berkenan melakukan kayak gitu. Apakah hingga sekarang tugas-tugas dari saya sudah dilaksanakan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi ya tetap ya sifat dari Khodam adalah membantu. Ya bukan dia berkuasa mewujudkan apa yang Anda perintahkan. Oke itu tadi. Jadi inti dari wawancara itu adalah ada SOP yang miss. Ada persepsi yang salah, ada tata cara yang kurang lengkap, sehingga Khodam itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Ini ya, sehingga Khodam itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Nah, hasil terawangannya itu telah Mbah Wira kirimkan hari Senin. Ya, kliennya sendiri nomornya 9233, tapi di sini Mbah Wira kasih nama Mr. X untuk melindungi atau menutupi identitas klien ya. Ini hari Senin Mbah Wira kirimkan hasil terawangannya, kemudian hari Selasa Mbah Wira baru sempat mengirimkan tulisannya. Kalau teman-teman yang udah pernah melakukan terawangan pasti akan dapat dua format seperti ini. Yang pertama adalah suara atau voice note, yang kedua adalah tulisan seperti ini. Nah, wawancara Khodam Raja Dewa ini kemudian klien memberi tanggapan seperti ini teman-teman ya. Terima kasih Mbak Wira atas wawancara Khodamnya. Akhirnya saya jadi bingung sendiri. Memang hal ini sering Mbak Wira sampaikan bahwa ketika Anda banyak bertanya kepada banyak praktisi, maka setiap praktisi akan memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga membuat Anda semakin bingung. Semakin banyak bertanya, semakin bingung. Kalau Anda mau menekuni, mau menggeluti, mau mendalami tentang apa yang Anda miliki, maka biasakanlah bertanya kepada satu praktisi saja. Yang Anda percaya siapa? Misal Anda percaya kepada Mbak Wira, maka ya sudah. Apa yang Mbak Wira sampaikan itu betul-betul dipikirkan, direnungkan, dipraktekkan. Kalau kemudian tanya ke Mbah Wira, nggak puas, tanya lagi ke Jala nggak puas, tanya lagi ke dukun lain, tanya lagi ke dukun A, B, C, dan seterusnya, maka semakin Anda banyak bertanya, semakin Anda banyak bingungnya. Karena apa? Karena tiap praktisi punya pendapat yang berbeda-beda. Ya, nah ini contohnya. Ya, akhirnya saya bingung sendiri. Ya memang seperti itu. Makanya penting banget teman-teman ya memilih praktisi mana yang mau Anda ikuti. Kalau mau mengikuti Mbak Wira ya sudah dengarkan apa pendapat Mbak Wira dan terapkan itu. Tidak perlu Anda kemudian membandingkan dengan praktisi lain. Loh, Mbak saya sukanya membanding-bandingkan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bingung kemudian jangan mengeluh. Karena ketika Anda membandingkan ke banyak praktisi, semakin banyak yang Anda bandingkan, semakin Anda akan kebingungan. Itu sudah rumus. Ya memang seperti itu teman-teman.
Ya. Nah, akhirnya saya jadi bingung sendiri tata cara apa yang si Kodam inginkan. Padahal saya sudah melakukannya sesuai kertas petunjuk yang seller berikan. Ya, di sini ini hari Selasa, teman-teman ya. Hari Selasa, pengakuan beliau adalah bingung karena apa sih tata cara yang Kodam inginkan, padahal saya sudah melakukan sesuai kertas petunjuk yang seller inginkan. Nah, di sini Mbak Wira membalas, ya itu yang saya kurang paham juga. Karena ketika Kodam Mbak Wira tanyai, Kodam jawabnya begitu. Kodam tidak memberitahu tata cara apa yang kurang. Hanya Kodam menunjukkan bahwa ada nih step by step yang nggak sesuai dengan SOP-nya. Ya, misalnya apa sih tata cara naik sepeda motor? Pertama ambil kuncinya, yang kedua colokin ke stop kontaknya, lalu on kan. Setelah di on kan di starter, setelah di starter masukkan ke Kresneleng 1 lalu digas. Ada SOP yang kurang, misalnya ambil kuncinya, habis ambil kuncinya colokin ke stop kontaknya, habis colokin ke stop kontaknya nggak di on kan. Lalu di starter loh, kok nggak jalan-jalan motornya? Lah karena ada SOP yang kelewat, apa? Nge-on kan kontaknya tadi, atau kontak sudah di-on kan, lupa nggak di starter. Ya, digas-gas, ya nggak jalan juga. Kenapa? Karena ada SOP yang kelewat. Sudah dikontakkan, di-on kan, sudah di starter, tapi lupa giginya nggak dimasukkan. Walaupun sudah digas, digeber sampai knalpotnya meledak, ya nggak akan jalan. Kenapa? Karena ada SOP yang kelewatan. Nah ini di sini klien bingung. Apa sih SOP yang saya lewati? Apa sih tata cara yang saya lewatkan? Karena saya sudah melakukannya sesuai dengan kertas petunjuk yang seller berikan. Nah, Mbak Wira sayangnya nggak tahu apa SOP-nya. Karena itu bukan buatan Mbak Wira. Mbak Wira hanya mendatangkan si Kodam, kemudian Kodam cerita. Tapi Kodam tidak menyampaikan apa SOP yang kelewat. Nah ini. Nah itu saya kurang paham juga bagaimana tata caranya. Namun saya bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang Anda perintahkan tidak berjalan sesuai harapan. Benar demikian. Nah ini Mbak Wira bertanya. Kemudian si klien Mr. Eng tadi menyampaikan, benar Mbah, seperti tidak ada respon sama sekali. Ini ibarat motor, sudah kontaknya di-on-kan, nggak di starter. Walaupun digas, yaitu tidak ada respon sama sekali, karena memang ada SOP yang kelewatan. Ya. Ketimbang Raja Dewa yang satunya yang punya saya juga Mbah, khusus yang 7 bidadari ini, saya belum merasakan tuah secara langsung. Jadi klien ini memiliki banyak Raja Dewa, dan ada satu Raja Dewa ini yang tuahnya macet. Memang ya sebagaimana yang Mbak Wira sampaikan bahwa kita harus membandingkan secara langsung ya, head to head. Ada video yang rilis hari ini tentang apa ya video yang rilis hari ini? Tentang sebentar, Mbak Wira cek dulu. Nah ini tentang risiko memiliki azimat hasil alih rawat. Ya, risiko memiliki azimat hasil alih rawat. Ini rilis kemarin sore, ya kemarin sore. Nah, di sini kalau Anda dengarkan, Anda bisa membaca ya tanggapan dari klien tersebut bahwa klien itu belum pernah membandingkan azimatnya secara head to head. Ya ini yang sayang sekali ya. Padahal kalau beliau klien nomor 9007 ini mau membandingkan azimat itu secara head to head, betul-betul dibandingkan jalan tidaknya, maka dia akan tahu mana azimat saya yang jalan, mana azimat saya yang tidak jalan. Sebagaimana klien Mbak Wira yang Mr. X ini. Nah ini ya. Oh iya Mbak, terima kasih terawangannya. Nanti tolong dilihat sendiri ya di video yang judulnya klien 9007 resiko memiliki azimat hasil alih rawat dan warisan ya. Apakah memang selama membawa benda tersebut tidak dirasakan tuahnya sebagaimana yang diiklankan? Dijawab nggak tahu Mbah. Soalnya saya juga pernah minta isian ke badan. Nah ini ya. Jika Anda nggak tahu, coba deh ya Anda bandingkan langsung beda nyatanya. Ada nggak beda nyatanya antara memakai azimat dan tidak memakai. Nah, kalau merasakan tuahnya kayak kerjikan ASEAN, Mbak, tapi mungkin bukan dari benda yang ini, mungkin berasal dari yang lain. Ini sayang sekali. Kenapa kok nggak dibandingkan head to head seperti klien Mr. X ini? Jadi tahu, oh ini loh azimat saya yang tuahnya jalan, oh ini loh azimat saya yang tuahnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, itu kita kulik, kita cari tahu, kita carikan solusinya. Gitu teman-teman ya. Jadi inilah cara cerdas bersupranatural. Jadi kita tidak hanya collecting semua azimat, bawa semuanya bersama-sama, tapi nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif, mana yang jalan, mana yang tidak. Itu sangat disayangkan sebetulnya. Nah, kita lanjut. Itulah bukti bahwa nyatanya berkodam saja tidaklah cukup jika masih sulit mengoperasikannya, jika masih ribet dalam menikmati tuahnya.
Memang anti ribet, anti ruwet itu benar-benar sangat membantu klien dalam menikmati tuah azimat berkodam. Ini Mbak Wira memberi tanggapan bahwa ya Raja Dewa ini berkodam, kodamnya bagus. Tapi karena ada SOP yang kelewat, akhirnya nggak jalan. Nah, itulah bukti bahwa betapa urgensinya. Karena nyatanya berkodam saja itu nggaklah cukup. Kalau masih sulit dioperasikan, ya susah juga menikmati tuahnya gitu loh. Itulah betapa urgensinya anti ribet dan anti ruwet. Ya, nah ini kemudian klien menanggapi seperti ini. Ya Mbah, saya mesti tanya lagi ke sellernya, tapi udah sesuai Mbah wawancaranya saya udah banyak melakukan hal, tapi mungkin nggak sesuai jadi percuma. Wawancaranya jos dan sebagainya. Inilah bukti bahwa wawancara itu memang kodamnya didatangkan bukan hanya sekedar angan-angan halusinasi Mbah Wira semata. Kita lanjut. Ya demikianlah apa adanya saat wawancara pun saya merasakan gimana gitu dengan Anda yang sudah effort macam-macam namun hasilnya nihil. Sebetulnya kata gimana gitu tuh saya mau mengetik seperti ini. Sebetulnya saya juga merasa kasihan dengan Anda yang sudah effort macam-macam namun hasilnya nihil. Tapi karena saya takut tersinggung ya kalau dikasihani kok kayak gimana gitu ya. Makanya akhirnya Mbak Wira ketik seperti ini. Iya Mbah, yang jadi aneh kenapa Raja Dewa yang ini berbeda dari punya saya yang satunya ruwet Mbah. Nah itu. Nah ini Mbah Wira nggak berani komentar macam-macam karena ini terkait produk orang lain ya. Mbak Wira hanya memberikan feedback ya kepada pengalaman atau experience klien ketika menggunakan azimatnya Mbak Wira. Kalau sudah begini kelihatan urgensinya betapa pentingnya memiliki azimat yang anti ribet dan anti ruwet. Terima kasih banyak telah menggunakan jasa. Oh ini salah ketik ya. Ini efek lapar ini. Jasa terawangan dan wawancara kodam Mbah Wira sehat dan sukses selalu. Jadi Mbah Wira nggak berani mengomentari azimat atau mustika pusaka buatan orang lain. Kenapa? Karena khawatirnya salah-salah video itu dipotong akhirnya jadi bahan untuk adu domba. Itu yang Mbah Wira tidak inginkan. Terima kasih Mbah. Oke. Nah, ini adalah hari Selasa teman-teman ya, bisa dilihat. Dan kemarin itu berarti hari Jumat, klien itu menghubungi Mbah Wira kembali. Ya, kemarin hari Jumat ya, klien menghubungi Mbah Wira kembali. Ini pagi nih, jam 00.51, tengah malam berarti. Assalamualaikum Mbah Wira. Setelah saya merenung dan mencari titik terang, tidak tahu kenapa ada yang membisikkan ke diri saya bahwa ada tata cara yang saya lewati. Siapa yang membisikkan ini? Bisa jadi adalah guru sejati, bisa jadi adalah kodam si penunggu Raja Dewa. Ya, guru sejati itu memang sifatnya memberikan jawaban dan solusi ketika kita bingung. Ya, kalau memang ini adalah guru sejati, selamat teman-teman ya. Mr. X, klien kita ini berarti telah mampu berkomunikasi dengan guru sejatinya. Itu esensi yang ingin Mbah Wira sampaikan dari video kali ini. Namun apabila ini adalah kodam dari Raja Dewa yang di Terawang ini, yang dilakukan wawancara ini, ya berarti klien ini telah mampu berkomunikasi dua arah dengan kodam si penunggu Raja Dewa. Nah ini pengalaman yang seperti ini tidak bisa dituntun dan tidak bisa dipaksakan apabila klien itu tidak mau mengeksplorasi sendiri. Jadi harus mau mengeksplorasi sendiri terlepas dari manapun Anda membeli azimatnya. Apakah dari Mbah Wira atau bukan, harus dieksplorasi. Dan ketika Anda mengeksplorasi, Anda akan menemukan pengalaman-pengalaman seperti ini. Jelas ya? Jadi, kalau di Mbah Wira, klien itu sudah sangat Mbah Wira mudahkan dengan anti ribet, anti ruwet. Ketika Anda melakukan afirmasi, Anda tidak perlu sambil koprol kayang, meditasi bertapa, ataupun puasa, ucap mantra-mantra, nggak perlu. Cukup Anda panggil kodamnya, sampaikan masalahnya, sampaikan perintahnya. Selesai beres. Ya, itu sudah Mbah Wira buat sesimpel mungkin. Anti bonding-bondingan, anti penyelaras-penyelarasan tuah kencang sejak pertama dimiliki, nggak nunggu selaras-selarasan, itu sudah Mbah Wira buat sesimpel dan sesederhana mungkin. Namun memang harus namanya eksplorasi itu dilakukan. Ya, ribet Mbah eksplorasi. Ya kalau nggak mau ribet jangan punya kodam. Karena Anda punya kodam harus mau dieksplorasi seperti Anda punya HP baru. Anda biasanya pengguna Samsung, lalu Anda pakai iPhone. Tahu kan ya, Samsung dan iPhone itu caranya beda. Kalau Anda nggak mau eksplorasi si iPhone, ya Anda nggak akan bisa mengoperasikan iPhone itu dengan maksimal. Akhirnya jadinya smartphone doang, phone-nya yang smart. Orangnya nggak jadi smart karena nggak mau mengeksplorasi kayak gitu teman-teman. Anda biasanya pakai motor Yamaha Mio, kemudian tiba-tiba Anda kaya raya, Anda beli Rubicon. Anda nggak mau mengeksplor si Rubicon ini bisa apa aja, ya udah akhirnya Anda kemana-mana tetap naik Yamaha Mio. Kenapa? Karena Anda punya Rubicon tapi nggak ada eksplorasi, nggak ngerti cara pakainya gimana. Keyless itu apa? Ini pakai kunci kok nggak ada colokannya kayak di Yamaha Mio. Ya karena tinggal tombol start engine. Nah itu loh, itulah pentingnya yang namanya eksplorasi. Nah seperti teman kita ini, klien Mr. ini, dia telah mampu berkomunikasi dengan kodamnya atau dengan guru sejatinya. Ini yang mana salah satu nanti yang
yang dia akan tahu ketika dia sering melakukannya kayak gitu ya. Mbak Wira nggak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena pada saat beliau ini melakukan kontak batin dengan sisi gaib itu tadi, Mbak Wira tidak ada di tempat itu. Sehingga Mbak Wira nggak bisa menyaksikan ini apakah guru sejati, apakah ini adalah kodam dari si Raja Dewa. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Jadi tidak tahu kenapa ada yang membisikkan ke diri saya bahwa ada tata cara yang saya lewati, Mbah. Setelah Mbah Wira mengatakan kodamnya tidak mau melaksanakan perintah karena ada tata cara yang dilewati, awalnya saya bingung. Ya, tata cara apa? Memangnya sampai kok saya ini lupa? Nah, saya langsung ingat. Pertama saya maharin ini kodam, memang ada proses penyelarasan yang harus dilalui 7 malam. Berturut-turut tanpa henti. Saya ingat, waktu itu saya hanya sampai malam ketiga atau keempat. Setelah itu tidak saya lanjutkan lagi karena saya merasa ada tuah yang jalan. Nah ini loh teman-teman, ternyata ketemu nih awal bondingnya, awal penyelarasannya nggak sesuai. Mbak Wira juga nggak tahu kalau akan jadi seperti ini kan. Ketika melakukan terawangan ya Mbak Wira sampaikan apa adanya. Dan ini loh teman-teman ya. Jadi seringkali kasus yang Mbak Wira temui di lapangan adalah ketika Mbak Wira menyampaikan hasil terawangan dia nggak terima. Ini terlepas dari klien Mr. X atau bukan ya. Ini Mbak Wira ngomongin secara umum, secara global. Ada orang-orang yang nggak terima dan itu testimoninya Mbak Wira pasang kok di YouTube. Jadi YouTube Mbak Wira itu apapun hasil terawangannya, klien terima atau tidak, Mbak Wira tetap screenshot, Mbak Wira tetap tampilkan sebagai testimoni. Ada kok orang-orang yang nggak percaya dengan hasil terawangannya. Merasa dirinya punya kodam macan, merasa bahwa di badannya ada banyak kodam. Padahal udah Mbak Wira sampaikan nggak ada, nggak terima. Merasa kalau azimatnya itu ada dewa-dewanya, padahal Mbak Wira lihat itu kosong, nggak terima, ya. Padahal kalau dia mungkin mau merenung sedikit saja, mau introspeksi diri, mau membaca diri, mau diam dan mengamati sedikit saja, mungkin akan mendapatkan experience seperti ini. Ya, ini pun juga begitu klien Mr. X ini awal-awal ketika Mbak Wira sampaikan bingung juga. Kalau dia kemudian langsung rejected, ya udah masalah akan berhenti sampai di situ dan nggak pernah akan ketemu jalan keluarnya. Tapi karena klien Mr. X ini terus mencari dan merenung, bertanya jawabannya apa ya kira-kira. Nah akhirnya beliau mendapatkan jawaban. Nah ini, ya. Akhirnya saya langsung ingat pertama kali sama Harini Kodam ada proses penyelarasan yang harus dilalui 7 malam berturut-turut. Tapi saya berhenti di malam ketiga atau keempat. Setelah itu tidak saya lanjutkan lagi. Lah ketemu jawabannya. Ini kalau beliau mau open mind, mau terbuka pikirannya, mau mendengarkan apa yang Mbak Wira sampaikan. Akhirnya ketemulah jawabannya. Oh di sini loh kesalahan saya. Ya namanya manusia nggak mungkin toh teman-teman ya luput dari kesalahan. Ya, pasti akan ada salahnya, ada lupanya, itu udah kodrat manusia. Termasuk Mbak Wira juga gitu, ada salahnya, ada lupanya. Itulah kenapa kalau Mbak Wira berpotensi melakukan kesalahan ketika terawangan, Mbak Wira pasti minta perpanjangan waktu, minta injury time. Mas, mohon maaf, ini saya ulangi lagi terawangannya besok ya, karena hari ini saya masih mendapati kodamnya kosong misalnya. Itu udah banyak teman-teman yang seperti itu. Ya, banyak yang ngalamin seperti itu. Kalau Mbak Wira merasa terawangan itu salah, pasti Mbak Wira minta injury time. Mungkin karena Mbak Wira terburu-buru, mungkin karena Mbak Wira kesibukannya banyak, mungkin karena Mbak Wira kecapean, akhirnya terawangannya agak meleset sedikit. Sehingga Mbak Wira kalau merasa, oh ya badanku kurang fit, pasti Mbak Wira minta perpanjangan waktu. Gitu teman-teman, itu adalah upaya Mbak Wira untuk meminimalkan kesalahan. Karena Mbak Wira tahu Mbak Wira ini adalah manusia. Yang pasti namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita lanjut. Ya. Nah, saya ingat waktu itu saya hanya sampai malam ketiga dan keempat. Setelah itu tidak saya lanjutkan lagi karena merasa ada tuah yang berjalan. Namun setelah tahu ternyata kodam tidak mau diperintah, saya berasumsi dan yakin ternyata tuah yang jalan itu dari Raja Dewa punya saya yang satunya. Sekarang saya mau coba dulu penyelarasan ulang, Mbah. Setelah selesai saya mau minta tolong Mbah Wira untuk mewawancara ya Mbah. Terima kasih sudah membantu. Ya alhamdulillah kalau kemudian Anda menemukan sumber penyakitnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menemukan sumber penyakitnya, kita bisa mencari obatnya. Ini loh teman-teman ya, ini betapa pentingnya mau legowo, lilo legowo menerima hasil masukan dari orang lain. Ya, Mbah Wira juga demikian. Teman-teman bisa tanya kepada praktisi-praktisi senior yang menjadi gurunya Mbah Wira, yang menjadi teman-teman Mbah Wira, bisa tanya, Mbah Wira ini bukan praktisi yang keras kepala yang tidak mau menerima kritik. Mbah Wira ini sering banget dikritik, mau menerima masukan, sering banget diberi masukan. Ya kalau diberi masukan, ya Mbah Wira rubah. Itulah kenapa gaya postingan Mbah Wira berubah-ubah. Ya kalau berubah itu berarti ada yang mengkritik.
kamu nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini. Oke, kita rubah. Kamu nggak boleh kayak gini, seolah-olah menjual janji-janji. Ya, kalau memang semua itu hasil kuasa Tuhan, harus seperti ini kalimatnya. Oke, Mbak Wira rubah gitu. Ya, itu Mbak Wira. Jadi Mbak Wira bukanlah praktisi yang anti kritik. Ya dikritik, itulah kenapa teman kalau mau lihat gaya tulisan Mbak Wira pasti berubah-ubah. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu pasti berubah. Karena ketika itu berubah berarti ada yang mengkritik dan memberi masukan. Mbak Wira kemudian benci nggak? Enggak, biasa aja. Ya, itulah kenapa Mbak Wira banyak dulu ya member-member praktisi sesama dukun di dalam grupnya Mbak Wira itu banyak. Kenapa kok banyak? Ya karena Mbak Wira nggak anti kritik, biasa aja. Sama teman-teman dukun lain ya biasa aja. Dan itu sudah pernah Mbak Wira sampaikan dulu di beberapa video. Kenapa kok Mahara Jimat Mbak Wira itu mahal banget? Supaya kalau ada teman-teman yang kemampuannya membeli jimat-jimat murah, bisa beli ke praktisi-praktisi lain yang ada di komunitasnya Mbak Wira waktu itu. Ya. Jadi sama-sama berbagi rezeki lah. Mbak Wira tak ngambil yang mahal-mahal. Kalau yang ada yang murah-murah, biar bisa dinikmati sama teman-teman yang lain. Gitu. Dan ini yang nampaknya tidak semua orang itu kemudian bisa menerima. Ya, mereka haters itu ya bilangnya, oh Mbak Wira azimatnya mahal, tuannya nggak jalan. Padahal kalau memang tuannya nggak jalan, nggak mungkin Mbak Wira bertahan sampai 8 tahun. Nyatanya ya bertahan, nyatanya ya testimoninya segitu banyak. Bisa Anda lihat di Instagramnya Mbak Wira. Bisa Anda lihat di jejak mistis ya, www.jejakmistis.com. Di situ ada tuh track record atau rekam jejaknya Mbak Wira, tulisan-tulisan Mbak Wira dari 2015. Bisa teman-teman baca semua. Ya, selama itulah dan sebanyak itulah testimoni yang Mbak Wira kumpulkan. Karena memang ajimat-ajimat Mbak Wira ya jalannya baik gitu loh. Ya, kecuali kalau udah ketemu sama orang-orang yang tamak. Tamak itu udah repot kita. Karena sebaik apapun kita melayani ya akan terasa kurang. Karena tamak, ketutup sama sifat tamak. Itu sama seperti kalau seorang anak disayangi ibu bapaknya. Tapi si anak ini tamak, pasti akan bilang, bapakku nggak sayang, ibuku nggak sayang. Padahal kalau ibumu itu nggak sayang, pertama kamu lahir, kamu mungkin udah dipelintir lehernya. Nyatanya sama ibu ya tetap masih disusui, kan gitu. Bahkan sejauh sebelum Anda lahir, kalau memang ibu itu nggak sayang, pasti di dalam kandungan udah digugurkan. Dan berapa banyak wanita yang menggugurkan kandungannya? Itu baru dia nggak sayang. Kalau Anda sudah sampai besar, sampai lulus sekolah, sampai lulus kuliah, kemudian Anda bilang, bapakku nggak sayang, ibuku nggak sayang, ya tamak. Ya, kalau nggak sayang nggak mungkin Anda disekolahkan sampai lulus kuliah. Itu adalah simpel perumpamaan sederhana bahwa orang mungkin sayang sama kita, tapi karena sifat tamak akhirnya itu tertutup, nggak kelihatan. Sama, tuah itu mungkin sudah jalan kencang sejak hari pertama dimiliki. Namun karena sifat tamak, akhirnya itu semua tertutup. Lah kenapa dalam video nomor 3, kalau teman-teman dengarkan, sadarilah tuah sekecil apapun. Kenapa? Karena tuah yang besar adalah kumpulan dari tuah-tuah kecil yang disadari dan disyukuri. Ya, karena tanpa sadar, sebanyak apapun tuah, nggak akan kelihatan. Sebesar apapun tuah, nggak akan kelihatan. Dan tanpa rasa syukur, mau sekencang apapun tuahnya, ya akan terasa kurang. Nah ini, sadar dan syukur, itu kuncinya. Nah Alhamdulillah, ya kita dapat mengambil pelajaran positif, hikmah yang baik dari klien Mr. X ini. Ya, semoga teman-teman semua yang menyimak juga dapat menirukannya. Karena ini baik, untuk ditiru itu baik ya. Sehingga bisa berkomunikasi dengan guru sejati ataupun kodam dari azimat yang teman-teman semua miliki. Ini ke bawah hanya komentar biasa ya. Sesuaikan dengan apa yang Mbak Wira katakan, hanya kayak gitu aja. Baik, teman-teman semua, video kali ini ya, Sabtu 15 April jam 9.30 ini akan Mbah Wira posting ya. Itu nanti tanggal berapa? Tanggal 18 kayaknya. Ya. Tanggal 18 ya, ini karena tanggal 17 sudah ada, jadi nanti akan Mbah Wira posting tanggal 18. Teman-teman akan bisa mendengarkan video ini di tanggal 18 jam 16 sore. Demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya Mbah Wira ya, @mbah_wira gitu ya, untuk melihat testimoni-testimoni dari klien-klien yang sudah Mbah Wira layani. Atau teman-teman bisa buka www.jejakmistis.com bagi yang suka membaca untuk melihat apa saja sih tulisan-tulisan Mbah Wira sejak pertama kali buka jasa praktisi supranatural di tahun 2015 sampai hari ini. Masih update terus. Atau Facebook. Ya, Facebook ini sama, Mbah Wira juga namanya. Ini postingannya tidak begitu banyak karena Mbak Wira gagal mengkoneksikan Instagram dan Facebook. Kemudian ada juga apa tadi? YouTube. Oh, YouTube sudah ya yang teman-teman dengarkan ini. YouTube itu isinya edukasi. Baik, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga sehat dan sukses selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.